Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amma ba'du. Melanjutkan fasal pertama, sekarang fasal yang kedua. Faslun fi arkanil imani. Bab ini menerangkan rukun iman. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Sudah saya jelaskan yang pertama, rukun itu seperti apa. Antu'mina billahi. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu dari hati, ya. Kepercayaan, ya. Karena tidak semua orang percaya dengan Tuhan, ya. Maka seperti agama-agama yang lain, ya, kita tidak akan membahas agama-agama orang lain di sini. Kita fokus ke pembahasan di kitab Safinatun Najah ini, bahwa yang pertama di rukun iman, kita diharuskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi. Sebelum ke malaikatnya Allah, iman kepada Allah, kepada semuanya. Allah secara utuh, ya. Baik zat, ya, sifatnya, semuanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa malaikatihi, kita beriman kepada malaikatnya Allah. Dan yang ketiga, wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah. Jadi Allah itu menurunkan kita sebuah pedoman atau bisa disebut dengan kitab, ya. Yang mana kalau kita adalah Al-Quran, sedangkan nabi yang lain seperti kitab Zabur, ya, kitab Taurat, ya, kitab Injil, itu juga harus kita imani. Ya, kita harus percaya mereka Al-Quran, ya, kitab ini datang dengan tujuan yang sama, dengan visi dan misi yang sama. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Wa rusulihi, utusannya Allah. Nah, ini juga kita harus beriman kepada utusan-utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk kita sebagai ummatan wasatan, umatnya Nabi Muhammad, ya, kita harus beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi juga nabi-nabi yang lain juga harus kita imani. Seperti itu. Dari Nabi Adam, ya, sampai nabi yang terakhir, yang ke-25, yaitu Nabi Muhammad SAW, kita wajib beriman kepada beliau. Wabil yaumil akhirih, dan juga kepada hari akhir. Nah, ini juga hari kiamat. Banyak orang tidak percaya dengan konsep hari akhir. Kenapa? Karena mereka mengira dunia ini adalah representasi dari kehidupan sebelumnya. Jadi kita hidup sekarang ini, sebelumnya pernah ada kehidupan, padahal tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam, ya, kita tidak tahu, ya. Seperti itu. Dan tapi kita harus yakin bahwa nanti dunia ini akan ada akhirnya, sebagaimana ada awalnya, pasti ada akhirnya dong, seperti itu. Karena tidak ada sesuatu yang di muka bumi ini yang berawal tapi tidak berakhir, pasti ada akhirnya. Apapun itu. Contoh, apalah, HP, kamera, TV, semua, ya, barang-barang yang ada di sini semuanya, laptop lah. Itu pasti ada awalnya, tapi juga ada akhirnya. Seperti itu. Dan kita juga harus sangat meyakini dunia ini akan berakhir. Kenapa? Ya, karena Allah lah yang tidak akan berakhir. Wabil qadri khairihi, dan juga kepada takdir yang bagus atau yang baik. Wa syarrihi, dan juga takdir yang buruk, ya. Istilahnya qada dan qadar. Ya, qada dan qadarnya Allah. Ya, takdir buruk dan takdir baik, ya, kita harus beriman. Kenapa? Ya, itu semua dari Allah. Kalau takdir baik itu dari kita semua, belum tentu. Itu semua dari Allah. Dan takdir buruk juga dari Allah. Akan tetapi kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila takdir baik, ya, kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau takdir buruk, maksudnya pekerjaan buruk, jangan langsung disangkut pautkan ke Allah, tapi ke diri sendiri. Ya, itu kesalahan murni dari saya. Karena kenapa? Tidak pantas seorang hamba menyandarkan sifat buruk kepada Allah. Karena Allah Maha baik, gitu. Tidak mungkin Allah melakukan hal-hal buruk. Akan tetapi kita diberikan akal, diberikan pikiran untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Contoh ada di sekarang di meja saya ini, 2 makanan, yang satunya madu, yang satunya racun.
akal ini pasti akan memilih madu, gak mungkin milih racun. Ya, maka secara tidak langsung takdir apa yang kita pilih itu sesuai dengan takdir Allah. Kita mau memilih racun, ya udah, itu juga sesuai takdir Allah. Tapi kenapa kok akal kita memilih racun gitu saja? Ya, minallahi ta'ala. Ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cuma itu pembahasan di rukun iman. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wallahu a'lamu bissawab.